Halo geng. Balik lagi sama aku nih di Jalan Tikus. By the way, kamu suka bertanya-tanya gak sih? Apa gunanya usus buntu? Gak kerja ngapa-ngapain di tubuh kita, tapi kita gak bisa sembarangan juga. Karena kalau suka makan pedas dan jorok misalnya, bisa kena penyakit radang usus buntu kan? Terus kenapa ada di tubuh manusia ya? Aku punya jawabannya nih geng. Jadi memang ada beberapa bagian tubuh manusia yang ada bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena sisa dari evolusi. Yaps, gak bisa dipungkiri. Memang faktanya manusia dan makhluk hidup lain yang ada pada saat ini memiliki beberapa persamaan dari bagian struktur anatomi tubuhnya. Hanya saja semua berevolusi menjadi spesies yang berbeda-beda hingga saat ini. Dan dalam ilmu sains, terbukti ada beberapa bagian tubuh manusia yang membenarkan teori tersebut loh. Penasaran kan apa aja? Subscribe dulu boleh ya, aku tunggu. Pertama, tulang ekor. Tulang ekor yang disebut sebagai tulang koksigel dipercaya sebagai bekas ekor manusia. Salah satu teori menyebutkan bahwa seiring dengan evolusi, ekor pada manusia perlahan menghilang dan menyisakan tulang koksigel tersebut. Faktanya, tulang yang berada di ujung bawah dari ruas tulang belakang ini sangat penting untuk menyangga tulang-tulang di sekitar panggul, menopang posisi anus, dan merupakan titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Nah, tanpa tulang ekor ini, manusia nggak akan bisa duduk dan memiringkan badan dengan nyaman. Beda fungsi dong ya sama ekor yang ada pada makhluk hidup lain? Aku jadi curiga hoax nih. Tapi kita lanjut dulu yuk, geng. Kita lihat bagian tubuh selanjutnya. Berikutnya adalah otot telinga. Kalau lihat kucing atau anjing atau kelinci yang suka gerak-gerakin telinga kayak gini, kamu pasti jadi ingat sama Mr. Bean kan? Yap, ini juga jadi hal yang nggak bisa dipungkiri, geng. Seperti aku bilang sebelumnya, kamu pasti tahu kan kemampuan anjing, kucing, kijang, atau kelinci yang menggerak-gerakkan daun telinganya itu untuk apa? Untuk mengamati situasi sekitar dan menghindari ancaman. Nah, di manusia sendiri kemampuan ini juga ada, geng. Semacam sisa-sisaan gitulah, karena nggak semua manusia bisa menggerak-gerakkan daun telinganya juga kan? Dan sekalipun bisa, kemampuan menggerakkan daun telinga ini nggak bisa dipakai layaknya hewan, karena sisa-sisa otot yang ada di daun telinga dan membuatnya bergerak hanya untuk merespons suara sekitar. Nggak sesensitif hewan tapinya. Sayang ya, kalau masih bisa kan seru juga, lucu gitu kayak kucing. Selanjutnya adalah bulu kuduk. Yup, geng, pasti kamu suka dengarkan istilah bulu kuduk merinding. Bulu kuduk itu memang termasuk bagian dari organ tubuh manusia, tepatnya otot penegak rambut yang ada di dasar akar rambut atau tertanam di lapisan dermis kulit gitu. Nah, di saat manusia merinding, hal itu sebenarnya disebabkan oleh kontraksi otomatis otot ini, yang dipengaruhi oleh rasa kedinginan, ketakutan, marah, stres, atau terpesona sama kecantikan aku yang biasa dialami kamu-kamu gitu. Duh, pede dahsyat ya. Lalu di mana bukti yang menyatakan kalau bulu kuduk itu adalah proses evolusi? Nih ya, aku kasih tahu, kamu pasti suka lihat kan kucing yang tiba-tiba mengembang jadi besar karena bulu rambutnya yang tegak dan tegang. Itu tuh dilakukan untuk mengatasi hawa dingin di tubuhnya supaya lebih hangat, geng. Atau ketika ia merasa terancam. Maksudnya supaya musuh takut gitu. Nah, berhubung bulu atau rambut yang dimiliki manusia nggak selebat yang dimiliki hewan, tapi manusia masih bisa merasakan bulu kuduk yang berdiri sebagai insting untuk memberikan perlindungan kepada tubuh. Kayak yang dilakukan nenek moyang kita dulu. Keempat, puting susu. Jangan ngeres dulu ya kamu, geng. Yang ngeres, ayo disapu dulu itu otaknya biar bersih. Nah, satu lagi nih bukti evolusi dari bagian tubuh kamu, yaitu puting susu. Kenapa aku bisa bilang demikian? Sederhana aja, geng. Puting susu memang kerap dimiliki oleh semua makhluk hidup mamalia, mau itu yang jantan atau betina. Bedanya adalah mamalia jantan nggak membutuhkannya. Hanya mamalia betina yang memiliki puting susu yang berkembang demi memberi asupan susu untuk bayinya termasuk manusia. Pasti kamu bertanya-tanya kan, kenapa kalau nggak guna, laki-laki juga punya puting susu? Itu karena proses perkembangan janin dalam kandungan awalnya berasal dari informasi genetik yang sama. Yap, dari gen perempuan, kemudian berkembang seiring kemunculan kromosom pembentuk jenis kelamin, yang seperti kamu pelajari di sekolah, yaitu kromosom X dan Y. Meski dalam kejadian langka, ada juga sih laki-laki yang ternyata juga memiliki puting susu seperti perempuan, bahkan juga bisa mengeluarkan susu, atau jumlah putingnya yang berlebih. Terakhir nih, jangan kaget ya, ada kelopak mata ketiga.
manusia punya kelopak mata ketiga. Lah, emang kelopak mata manusia ada berapa ya? Aku aja nggak tahu, geng. Nih, kalau kita perhatikan seekor kucing kalau lagi ngedip, kita bisa melihat ada sebuah membran tipis melintang di matanya. Nah, membran tipis ini yang disebut sebagai kelopak mata ketiga. Membran ini berfungsi untuk melindungi dan melembabkan mata. Bagian ini jarang banget ditemukan pada makhluk mamalia, tapi banyaknya ditemukan pada burung, reptil, dan ikan. Manusia juga demikian, geng. Ada yang memiliki sisa-sisa dari kelopak mata ketiga namun tidak memiliki fungsi. Potongan membran kecil ini bergabung ke otot-otot mata kita. Coba pada ngaca yuk, lihat kelopak mata ketiganya. Liatin mata aja ya, geng. Jangan liatin yang lain. Bisa-bisa puasa kamu batal nanti. Sambil nunggu buka, yuk tonton video 5 hero Mobile Legends dengan skill ulti hingga 1 map, serta cara memerahkan bibir hitam secara alami dari Dr. Babe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalan Tikus. Bye-bye, Kang.